Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel Dandi Wardana. Nah, teman-teman sekalian, kesempatan kali ini kami kembali ingin berbagi informasi terkait mengenai informasi bantuan sosial dan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Nah, teman-teman sekalian, untuk kesempatan kali ini saya kembali ingin berbagi terkait mengenai BPJS PBI. BPJS yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang ada di channel ini, yang kemudian bertanya di kolom komentar terkait mengenai BPJS PBI. Nah, bagaimana penjelasannya? Simak terus video ini. Bantu saya untuk menekan tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain, agar kemudian mereka tahu informasi ini dan mereka tahu channel ini, dan kemudian mereka mendapatkan informasi yang bermanfaat dari channel ini. Bagaimana penjelasannya? Simak terus video ini. Jadi teman-teman sekalian, kita lanjut. Ada pertanyaan di salah satu video saya terkait mengenai BPJS PBI di akun Duryama. Kemudian bertanya, saya mau nanya Pak, ini anak saya kan lahir di RS udah dikasih BPJS sementara. Katanya harus dicetak ke kantor BPJS-nya. Tapi ini belum saya cetak sampai sekarang udah 2 tahun. Apa bisa diusulkan lagi Pak? Karena saya nunggu kakak sama akte kelahirannya lama jadinya. Mohon dijawab ya Pak. Nah, teman-teman sekalian, terkait mengenai pertanyaan dari Duryana di kolom komentar video ini. Jadi saya akan mencoba untuk kemudian menjawab berdasarkan pengalaman yang selama ini saya dapatkan ketika kemudian membantu penerima manfaat ataupun KPM PKH yang saya dampingi untuk kemudian mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan BPJS PBI. Jadi teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui bahwa untuk mendapatkan BPJS PBI adalah salah satu syaratnya adalah orang tuanya atau ibunya harus memiliki BPJS PBI yang aktif. Karena itu akan menjadi salah satu prasyarat untuk kemudian mendapatkan BPJS PBI untuk si anak ini. Nah, kemudian nanti ketika misalkan sudah melahirkan anaknya, maka kemudian pihak rumah sakit itu pasti akan memberikan BPJS sementara. BPJS sementara yang kemudian diberikan kepada anak tersebut. Untuk BPJS sementara itu diberikan waktu sampai 28 hari sampai 3 bulan, teman-teman sekalian, untuk kemudian melakukan pengurusan terhadap BPJS sementara itu yang kemudian harus dicetak di kantor BPJS Kesehatan. Maksudnya adalah teman-teman harus setelah mendapatkan kartu BPJS sementara dari rumah sakit tersebut, maka teman-teman harus segera melakukan updating data, yaitu dengan mengurus kakak anaknya, memasukkan data anaknya ke dalam kakak orang tuanya. Nah, jadi memasukkan data anak ibu ke kakak ibu, segera harus diurus secepatnya. Sebenarnya kalau untuk mengurus kakak itu tidak begitu lama, teman-teman sekalian. Hanya berselang 1-2 hari, 3 hari itu sudah bisa selesai untuk pengurusan kakak ataupun penambahan data ART di dalam kartu keluarga kita. Jadi nanti setelah kartu keluarga yang jadi, teman-teman tinggal meminta surat keterangan lahir dari rumah sakit atau bidan tempat teman-teman kemudian melahirkan. Jadi surat keterangan kelahiran ini menjadi pengganti akte kelahiran ketika misalkan akte kelahirannya belum jadi. Nah, karena kan biasa ada yang mengurus akte kelahiran itu cukup lama, sehingga ini yang menjadi kendala ketika misalkan mereka mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan BPJS PBI. Padahal sebenarnya surat keterangan kelahiran dari rumah sakit ataupun dari bidan setempat itu bisa kemudian dijadikan dasar untuk kemudian melakukan pendaftaran atau pengusulan BPJS PBI untuk si anak tersebut. Nah, jadi teman-teman,
Kalau misalkan menghadapi hal-hal yang seperti ini, teman-teman harus lebih cepat kemudian melakukan pengurusan KK-nya, pengurusan akte, atau pengurusan surat-surat yang lain agar kemudian anaknya ini bisa diusulkan secepatnya menjadi BPJS PBI, jadi bukan BPJS sementara. Jadi BPJS sementara itu tujuannya hanya untuk kemudian menanggung si anak ini, menanggung biaya pengobatan si anak ini. Dan itu segera harus diupdate ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi nanti di kantor BPJS Kesehatan itu teman-teman akan dimintai KK orang tua, kemudian KTP ibu, kemudian kartu BPJS ibu yang asli dan masih aktif, surat keterangan kelahiran atau akte kelahiran dari si anak tersebut, dan kemudian petugas BPJS akan kemudian mendaftarkan ataupun mengusulkan anak ibu untuk mendapatkan BPJS PBI. Seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi kalau sudah 2 tahun, seperti pertanyaan tadi, kalau anaknya sudah 2 tahun baru mau diusul, menurut informasi yang kemudian saya dapatkan ketika BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi terkait mengenai BPJS PBI ini, maka kemudian anak yang sudah lebih dari 1 tahun itu ya harus kemudian diusulkan melalui desa kelurahan, karena otomatis kalau sudah 2 tahun itu pasti sudah tidak masuk di DTKS. Tidak masuk di DTKS dan harus kemudian diusulkan ulang di DTKS melalui desa kelurahan di daerah teman-teman masing-masing. Jadi kalau misalkan nanti Ibu Durjana ini mau mengurus kembali anaknya untuk mendapatkan BPJS PBI, ya tidak usah ke kantor BPJS, langsung saja ke desa kelurahan untuk minta diusulkan, dimasukkan data anaknya ke DTKS, dan kemudian diusulkan untuk mendapatkan bantuan BPJS penerima bantuan iuran atau BPJS PBI, atau biasa dikenal di masyarakat dengan BPJS gratis. Nah, seperti itu teman-teman sekalian, pertanyaan dari subscriber di channel ini. Semoga jawabannya ini bisa memberikan gambaran teman-teman, bisa memberikan informasi yang bisa teman-teman gunakan ketika misalkan ingin mengurus BPJS PBI. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Terima kasih sudah setia untuk menonton informasi-informasi yang saya bagikan di channel ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.